Tahukah Anda bahwa notaris di dunia terhimpun di dalam organisasi dunia bernama UINL? Apa arti penting organisasi UINL bagi kita notaris Indonesia? Siniar ini didukung oleh Trifirdaus Law Center. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali bertemu di Siniar Notaris 4.0 bersama saya Aulia Taufani dan Prita Suyudi. Hai Prita, apa kabar? Baik, Kita ketemu lagi nih di Siniar Notaris 4.0. Dan di tema-tema sebelumnya kan kita juga bicara ternyata tantangan dari era digital bagi dunia notaris ini tidak bisa diselesaikan sendirian ya. Jadi kita sebagai terorganisasi di Ikatan Notaris Indonesia tentunya juga punya naungan ataupun komunitas untuk bisa berkomunikasi dengan organisasi notaris di negara lain. Prita boleh cerita nggak apa tuh organisasi yang memayungi Ikatan Notaris Indonesia dan asosiasi lain di negara lain? oke. Tadi menarik tuh pembukaannya Mas Aulia yang barusan bilang bahwa ada banyak permasalahan di dunia yang dihadapi oleh notaris dan notariat yang tidak bisa dipecahkan sendiri. Nah itu betul banget karena apa-apa yang kita hadapi sekarang ini Mas, termasuk salah satunya tadi Mas Aulia sudah sebutkan kan disrupsi teknologi gitu ya. Itu adalah salah satu masalah, tapi ada banyak lainnya masalah sebenarnya Mas, seperti pencucian uang. Ini contoh aja gitu ya, seperti ketidakmerataan kepemilikan tanah di beberapa negara itu masih menjadi masalah. Nah, masalah-masalah ini dihadapi oleh semua notariat. Iya, notaris dan notariat gitu, termasuk Indonesia. Nah, karena itu diperjuangkan bersama, dicarikan solusinya bersama, diperjuangkan bersama dalam suatu wadah. Kalau di Indonesia kita punya Ikatan Notaris Indonesia, INI. Kalau di internasional, Mas Aulia, di level internasional itu kita punya UINL namanya. Yaitu kepanjangannya adalah International Union of Notaries. Nah, ada UINL kan ada L-nya nih Mas, tapi L-nya nggak ada sekarang. Itu nama lamanya. Jadi nama lamanya itu sebetulnya bahasa Prancis, Union Internationale du Latin Notaire kalau nggak salah gitu. Atau notaire Latin gitu. Ada Latinnya, L-nya tuh Latin, tapi kemudian diubah menjadi International Union of Notaries aja. Kenapa Latin? Latin itu kan kata lain dari melambangkan suatu sistem hukum ya, yaitu sistem hukum Latin, Eropa kontinental, atau yang kita kenal tuh civil law system. Nah, jadi yang mewadahi notaris-notaris dunia, termasuk notariatnya, yaitu ininya gitu ya, Chamber of suatu negaranya mana gitu, itu adalah UINL. UINL ini didirikan di tahun 1948, Mas. Itu yang memperjuangkan permasalahan yang kita hadapi, mencari solusinya bersama gitu ya, berdiskusi bersama, melakukan kantor pusatnya di mana? Kantor pusat sekretariat mereka ada di Roma. Roma, Italia ya. Roma, Italia. Kemudian juga pasti akan ada kantor perwakilan di tempat di mana presiden terpilih saat itu. Terus bahasa resminya apa yang dipakai? Bahasa resminya tuh ada dua, Spanyol sama tiga ya, Spanyol, Prancis, Inggris. Oh, Inggris tetap ya. Inggris walaupun sebenarnya kalau dari sisi Commonwealth mungkin negara-negara yang UINL ini tidak berbahasa resmi bahasa Inggris mungkin. Betul, tapi untuk negara-negara di Asia kan bahasa yang lebih dipahami adalah bahasa Inggris ya. Kalau negara Eropa dan Afrika mereka juga memakai Spanyol, Prancis, dan kalau di Afrika tuh ada banyak negara yang namanya Francophone ya. Jadi memang Prancis gitu. Cuma untuk di Asia dan negara lainnya itu. Kanada tuh gimana? Kanada bukan. Kan dia ada yang Quebec juga tuh yang bahasa Prancis. Quebec, kota Quebecnya ya. Nah itu pakai notaris Latin atau? Latin, dia anggota dari UINL. Saya pernah tuh bantu legalisasi tanah untuk kebutuhan di Quebec. Dan mereka tuh formatnya persis sama notaris di Indonesia. Sudah berapa lama itu kalau kan ada kepemimpinan ya, ada organisasinya gitu, terus ada kongres mungkin ya. Nah, terakhir itu 2019 ya, kita pernah jadi tuan rumah dan itu sangat membanggakan sekali ya. Pertama kali di Asia, Mas. Pertama kali di Asia, dan pada saat itu saya juga kita bisa melihat sampai Presiden Joko Widodo juga cerita tentang
teknologi dan tantangannya. Nah itu Prita diskusi apa tuh yang di Jakarta? Diskusi yang di Jakarta tuh ada beberapa tema ya. Tema yang pertama yang besarnya itu adalah peran notaris sebagai trusted third party gitu. Jadi pihak ketiga yang dipercayai. Seperti yang diskusi kita di Oh siniar iya betul, sebelumnya. di siniar Jadi itu, sebelumnya. Kalau yang oke. belum nonton mungkin bisa diakses. Kemudian yang menarik adalah diskusi khususnya yaitu disrupsi teknologi atau revolusi industri 4.0 gitu. Nah, disrupsi teknologi ini rupanya gitu dianggap menjadi suatu permasalahan dunia terkait dengan notaris gitu. Kita sudah bahas di siniar sebelumnya dan ini juga yang dibahas secara level internasional. Jadi ada studi-studi yang dilakukan, ada working group yang dibentuk gitu. Jadi kalau ditanya ngapain sih INI jadi anggota UNL, pentingnya apa gitu? Atau ngapain sih Mas Aulia Taufani sebagai individu? Karena anggota UNL tuh bisa dua macam ya Mas, bisa notarisnya perorangan dan negaranya sebagai satu kenotariatan. Oh jadi sebagai individu juga bisa jadi? Boleh. Oke. Kan banyak yang nanya tuh, ngapain sih susah-susah masuk ke UNL gitu ya? Apa arti pentingnya? Sebetulnya banyak sekali karena UNL tuh kegiatannya banyak dan komisinya banyak, mencakup komisi kontinental, ada komisi Asia juga di sana, komisi Amerika, Afrika, dan komisi studi-studinya tuh banyak sekali, dan membahas semua permasalahan terkini tentang dunia kenotariatan. Dan kita mau ada di situ supaya kita tahu, bisa mengikuti, ya kan, bisa memberikan sumbangsi, dan bisa mencarikan solusi bersama, dan terdepan gitu dalam melihat permasalahan-permasalahan di dunia kenotariatan ini. Dan jangan salah, INI itu kontribusinya cukup besar loh Mas di UNL. Kabarnya anggota notarisnya paling banyak ya? Di salah satu negara yang paling banyak kalau tidak terbanyak ya notarisnya. Karena kita punya berapa Mas Aulia? 20.000 ya. 20.000 hampir notaris. Dan dan menariknya 60% ya itu. Kemarin disampaikan juga nih ada kongres tentang perempuan dan notaris gitu ya. Jadi kepemimpinan perempuan di bidang kenotariatan. Indonesia itu kalau dilihat dari kesetaraan gender sudah sangat lebih maju dibandingkan negara lain. Kita 60% perempuan. Iya. Notaris kita di Indonesia. Kalau di Eropa kontinental tuh masih banyak ya yang masih senior didominasi oleh laki-laki. Iya, dan mereka ngasih tipe yang pakai ini ya, suite-nya tuh masih jas pakai. Wah, kalau kita mungkin udah jarang tuh pakai. Ya, terus juga tadi bicara yang Asia. Jadi kalau di Asia yang seperti Indonesia itu apa? Kan kalau kita ini Singapura, Malaysia dan sebagainya ini yang ASEAN ya. ASEAN-nya apa? Asia Tenggara? Asia. Ya. Jadi di UNL ada komisi Asia. Komisi Asia ini ada 6 negara. Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Mongolia, Vietnam dan Tiongkok. Jadi baru ada 6. Negara-negara yang civil law ada lebih banyak dari 6, cuma belum jadi anggota UNL aja gitu. Jadi seberapa besar UNL itu bisa kita lihat dari ini loh Mas. Jadi kan sekarang anggotanya 91 negara tuh. 91. Didirikan waktu di tahun 48 tuh hanya 19 negara. Sekarang 91 negara per data 2021 ya. 22 itu diantaranya ada di Uni Eropa. Kemudian 15 ada di G20, negara-negara di G20. Sedangkan kalau kita lihat sistem sistem hukum civil law di dunia ini ada sekitar 120-an negara deh. Yang artinya 2/3 dari populasi dunia gitu. Atau 60% dari GDP, dari PDB. Itu besar Mas, kalau kita bisa bersatu ya kan, berdiskusi ya, berjejaring, itu kan luar biasa sekali. Iya. Apa tadi yang kita bisa bicara lakukan. Kepemimpinan perempuan. Sekarang Presiden UNL dari mana? Presiden UNL ini pertama kali ditunjuk presiden perempuan dari Argentina. Ya. Nah kalau itu lagi kita sudah mendahului lagi karena INI kalau nggak salah ini yang kedua kali. Sudah dua kali. Kepemimpinan INI itu oleh perempuan. Betul. Gitu ya. Jadi dalam waktu 3 tahun terakhir, selain kita membawa kongres pertama di Asia, kita juga ada 2 anggota counselor di UNL dari INI. Kemudian Ibu Yualita yang sekarang adalah Ketua INI itu juga pernah menjadi Presiden Komisi Asia. Gitu. Presiden Komisi Asia. Itu kalau nggak salah ada pertemuan di Bali ya. Betul. 2017 dan kita mengadakan seminar internasional juga ya. Nah, saya tuh ingat tuh karena urusan
pendaftarannya, registrasinya seru juga tuh. Tapi Banyak ya. Berapa karena yang datang? 2000-an? dengan notaris Indonesia ada 2000-an, ada 2000-an, termasuk juga respon yang menarik justru dari mereka-mereka yang mahasiswa. Iya, iya. Ya tadi kan disebut ada riset ya, jadi Iya, ada beberapa riset. studi-studi itu. UNL punya akademi Hmm, di mana notaris-notaris muda itu bisa mengikuti pelatihan selama 2 minggu. Itu setiap tahun diadakan. Ada lomba penulisan karya ilmiah. Jadi kalau ditanya kenapa sih UNL pentingnya gitu, kita harus lihat size-nya, Mas. iya, iya. Betapa besarnya ini organisasi dan dampaknya juga besar karena 60% dari PDB itu di negara-negara civil law dan di UNL gitu. Kalau kita daftar sekarang sebagai anggota dengan persyaratannya, berarti bisa ikut kongres dong. Bisa. Nah, kongres berikutnya, Di mana kalau tuh? yang kemarin di Jakarta 2019 ke 29, sekarang nanti yang ke-30 itu di Meksiko. Meksiko. Nah, iya, Oke. itu menarik sekali. Dan sebetulnya kita sudah terhubung dengan sekretariat UNL di Roma nih, Ya. untuk memberikan sedikit informasi kepada kita semua tentang kongres yang akan datang. Mungkin kita sapa aja ya, Mas Oke. Aulia ya. Hi, Elodie. I hope you can hear me well. Thank you for joining us today. I know that we know that there will be an upcoming 30th Congress of the UINL in Mexico in November, December. Can you please tell us about the preparation and what are the themes that are going to be discussed there, and what will the activities look like during the Congress, and who can participate in the Congress? Hi, Prita. Thank you very much for your invite. So yes, as you all know, the International Union of Notaries is having its triennial Congress in 2022, meaning every 3 years. Last one was in Jakarta, Indonesia. So we're very pleased to talk to you today. So this International Congress will be in Cancun, Mexico. It will be held from the 1st of December to the 3rd of December. Maybe I'll just tell you a little bit more about the theme that will be dealt with during this Congress. Basically, the exercise of the notarial public function in time of pandemic and post-pandemic will be the leitmotif of this Congress. And there will be two themes studied. The first theme will be the exercise of the notarial public function in the virtual sphere. The international coordinator for this theme is the notary Carlo Alberto Marcos from Italy. He is the one that drafted the guidelines on the online notarial instrument, which you can find already in the internet of the International Union. And then the second theme 2, will be the exercise of the notarial public function linked to the recovery of national economies in post-pandemic period. This one will be led by Notary Jens Bordmann from Germany with the support of his fellow notary Peter Stelmasic. Peter Stelmasic, for your information, made the company study, a comparative study for the International Union during those last 3 years. And then, as usual, the forum will the Congress will conclude by an international forum. Well, Elodie, that sounds very interesting. The two themes are very, very much needed. It's all related to the post-pandemic and the role of notaries, both now, in the near future, and in the future. And the place is also interesting. It is one of the wonderful tourist destination in Mexico. It's Cancun. I've been there. It's beautiful. So can you tell us a little bit about what is going to take place or happening within the 3 days of the Congress? There will be an election of the president, I know, but what else? So actually, the election of the president will take place during the institutional meetings of the Union, so just before the International Congress. So for the International Congress, we will already know who's been elected president, and then the International Congress will go as usual. Let's say, first of all, anyone who arrives will need to accredit
with the organization staff. That would be, let's say, on the night of the 30th of November. And then from Thursday, 1st of December, we will go through the theme 1 and theme 2. There will also be a presentation of the work of the Notariat University. So there will be a roundtable panel discussion about the theme dealt with by the World Notariat University. And then on the last day, there will be a panel discussion on the forum, on the theme of the forum, which is yet to be detailed, but that would be about anti-money laundering process. And of course, the closing ceremony. This is for the academic program, and of course, the organizer will always provide for a gala dinner and a social program for the accompanying person, so that everyone can enjoy a great stay in Cancun. Wonderful. Who can join the Congress, Elodie? So pretty much, as long as you're a notaire or a notary, you can join the Congress. So any notary from the member notariats from the UNL, from the 91 countries belonging to the Union, can join the Congress. You will have to register through a soon-to-be website that will be set up by the organizing notariats, so the Notariat of Mexico. And then as long as you're a notaire and willing to participate to our international activities, you are very welcome to join. I may say, I think it's good to precise that any notaire that has been an individual member of the Union during this last period, so 2020-2022, will have a discount on the registration fee. That's wonderful. Okay, but prior to the Congress, I know that the Asian Commission will hold their meeting, their annual conference in Tokyo in September. The Indonesian Notariat is joining that too. Will we see you there in Tokyo before the Cancun Congress, Elodie? I would not be there on site, but definitely the Union is always supporting the international activity in Asia, and we are very much looking forward to this offline meeting for the CAAS. All right. Well, thank you for talking to us. Thank you very much. The preparation for both Cancun and the upcoming Tokyo conference for the Asian Commission. I hope Indonesian notaries can join in groups to support. We are very excited to see Indonesian notaries coming. We know how well they welcomed the Union in Jakarta in 2019, and we know they are very motivated notaries. We've seen them in many commissions, and you're a great example, Prita, of all the work that has been done by Indonesian notaries through the Union and for the Notariat worldwide. So we hope to see many of Indonesian notaries in Cancun, Mexico, and of course at the CAAS. Well, thank you very much, Elodie, and we hope to see you in Mexico in December, and I hope that the preparation goes smoothly. Tuh, Mas. Wah, Informasinya tentang Kongres. Menarik ya? 2022 berarti nggak lama lagi dong. Masih di Nah, tahun ini ya. Indonesia itu nanti akan hadir sebagai delegasi. Kemudian kita juga di Asia tuh juga ada organisasinya, komisinya. Betul. Jadi gimana? Jadi UNL itu ada beberapa komisi kontinental, salah satunya adalah Komisi Asia. Oke. Nanti kita akan mencalonkan lagi jadi Presiden Komisi Asia. Dulu kita pernah tuh Presiden Komisi Asia dipegang oleh Ibu Yolita Widiadari, Ketua INI yang sekarang gitu. Jadi nanti kita akan hadir di Kongres itu sebagai delegasi notariat yang dipimpin oleh Bu Yolita Widiadari sebagai Ikatan Notaris Indonesia. Gitu. Kemudian semua anggota individu yang mau hadir boleh sebagai peserta individu. Kemudian Pak Tri Firdaus itu adalah counselor. Jadi counselor tuh seperti dewan pembinanya kalau di UNL. Komisi Asia. Enggak, di UNL. Di UNL, oke. Jadi beliau juga akan datang. Memenuhi rapat counselor. Ya moga-moga nanti kita ketemu di Meksiko, dan juga ada satu event lagi di Tokyo ya. Betul, mendahului, makasih diingetin, mendahului Meksiko. Okay. Ada rapat Komisi Asia dulu nih
di Tokyo. Dan itu ada seminarnya juga? Ada seminar internasional juga. Oke. Dan anggota individu juga boleh hadir untuk mengikuti seminarnya. Di situ akan dipilih Presiden Komisi Asia yang baru, yang dimana Indonesia akan mencalonkan diri. Sepertinya gitu, buat ya. rekan-rekan notaris di Indonesia yang udah lama tidak jalan setelah pandemi ini punya kesempatan baik ya. Kesempatan sekali yang baik untuk jalan. dan mendapatkan ilmu yang banyak dengan informasi di Tokyo dan Meksiko. Persis. Terima kasih Prita atas informasinya, dan kita akhiri dulu siniar di episode kali ini dan nanti kita ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.